tentunya satu poin lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Padang Lawas Utara, baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung, wabil khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat Padang Lawas Utara yang ada di perantauan, khususnya kepada tokoh dan masyarakat Padang Lawas Utara yang ada di DKI, Jawa Barat, dan Banten, mengucapkan dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, partisipasinya, baik itu dari tenaga, pikiran, materi yang selama berbulan-bulan sama-sama kita berjuang dengan niat yang ikhlas untuk membangun kampung halaman kita. Tapi saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita. Udara dingin puncak menusuk tulang, membuat suasana segar saat ingin berbincang tipis-tipis dengan uda saya, Hamsiruddin Siregar, beserta Nanguda, Nyonya, dan iboto saya, Sartika Dewi. Buru apa? Dewi Sartika Siregar. Dewi Sartika Siregar. Ya. Baru saja mengikuti perhelatan kontestasi demokrasi di Paluta. Kita ingin mengiris tipis-tipis dulu apa kesan yang menonjol ataupun yang mengental di benak udah Hamsir selama mengikuti kontestasi tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menanyakan dulu apa yang udah ingin sampaikan yang baru saja mengikuti perhelatan demokrasi di Paluta. Oke, terima kasih untuk Ananda Herman Taleh Daulae dari media Trias dan Bincang Tipis-Tipis. Ya, tentunya setelah selesainya kontestasi politik Pilkada Paluta yang kita ikut laksanakan bersama pada tanggal 27 November yang lalu, di mana hasil daripada Pilkada Paluta itu yang 3 kandidat, ya alhamdulillah, walaupun kita pendatang baru pulang kampung ke Paluta, namun demikian dari kandidat nomor 1, hasil daripada perhitungan rekapitulasi dari pihak KPU, ya kita masih mendapat 49.000 suara. Fantastis. Ya, kita masih dapat 49.000 suara, walaupun dalam pelaksanaan pilkada pada saat itu mulai kita katakan sangat carut marut. Ya, kalau kita kalau pertandingan itu kalah menangnya pasti ada. Tapi kalau kita kalah dalam arti bertanding dalam apa namanya? Fair play, ya itu udah biasa dan kita ya secara jujur dan kita pasti akan terima. Tapi kemudian di balik itu kalau dikalahkan, ya tentunya dengan cara-cara lain dan itu kita tidak terima. Tapi tetap saya pada saat itu instruksikan kepada seluruh pendukung dari 02 agar tetap menjaga keamanan, agar tetap menjaga kondusif untuk di wilayah kampung kita Padang Lawas Utara. Karena Padang Lawas Utara itu adalah kampung kita sendiri. Saya tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat perhitungan suara dilaksanakan. Memang banyak tim kita yang ada langsung ya berbisik-bisik ya, supaya melakukan hal-hal yang elok, tapi tetap saya tekankan semua saya tekankan kepada tim 02 agar menjaga stabilitas keamanan di kampung kita ini. Kemudian kesan, ya tentunya kesan yang paling menonjol ya tentunya ketika kita menjelang
pilkada itu banyak hal-hal yang tentunya buat saya pengalaman yang berharga. Ya, pengalaman berharga. Di mana saat itu saya sudah berkeliling di seluruh Padang Laos Utara, mulai dari yang namanya Dongsigopulon, Dolok, Simbangambat, Hulu Batang Pane, Simban Diangin. Kalau ke Dolok masuk lagi ke Siburbur, masuk lagi ke Simataniari, dan ada beberapa daerah-daerah terpencil yang memang saya sendiri baru melihat dan mengalami jalan-jalan yang ke kampung-kampung yang saya sebut tadi. Orang Paluta sendiri masih kaget ya. Tapi namun demikian saya tetap, walaupun ada beberapa tempat yang saya kunjungi, kita kalah dalam pemungutan suara, ini saya tetap kepada seluruh pendukung dan khususnya yang TPS-nya kalah, saya ucap mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada tim, baik itu tim pemenangan, relawan atau tim yang lainnya. Karena sudah barang tentu, khususnya di pelosok, walaupun masyarakat itu niat untuk mendukung 02 dalam rangka untuk perubahan, tapi di sisi lain di sana ada tekanan-tekanan yang sangat menakutkan masyarakat setempat, sehingga ada beberapa tempat di pinggiran sana kita kalah, dan itu tetap kita terima. Pemirsa bincang tipis-tipis, tadi sebelum syuting saya sempat berbincang tipis-tipis dengan udah saya ini. Meski ada bisik-bisik ke kuping beliau pada saat baru selesai pemungutan suara agar melakukan tindakan-tindakan yang tidak kondusif, tapi beliau dengan hati yang lapang, beliau menahan agar tindakan-tindakan yang merusak kampung sendiri jangan dilakukan. Itu jelas-jelas beliau larang keras pada semua tim untuk melakukan hal-hal yang tidak elok. Ya kan? Kemudian meski beliau belum beruntung pada perhelatan demokrasi ini, beliau tetap berlapang dada karena dalam pencermatan beliau, ya bukan maksudnya tidak menerima kekalahan. Kalau memang kalah dalam sebuah pertandingan fair play, it's okay. Tapi kalau dikalahkan, ya ini menjadi sebuah catatan tersendiri. Dan meski beliau tadi katanya menyambangi beberapa pelosok-pelosok desa dengan jalan berlumpur, pertapakan jalan yang sangat memprihatinkan, tetap beliau membanggakan masyarakat setempat walaupun kalah di TPS itu, walaupun tadinya waktu perjumpaan punya komitmen yang tinggi seperti apa, tetapi namanya juga politik, tetap harus diterima dengan lapang dada. Untuk itu ke depan langkah apa yang ingin Ida tempuh di Paluta? Jangan hanya berhenti pada pilkada ini dong, Udanda. Gimana ke depan? Itu pasti ya. Satu lagi sebelum saya lanjutkan ke situ, ya termasuk kenapa tidak ada gerakan merusaklah bahasanya, demo ke KPU, demo ke Bawaslu, karena ini saya tahan. Sudah barang tentu, sudah jelas kita lihat bersama pada saat pemilihan itu banyak kubu-kubu 02 yang tidak dapat undangan. Ya, banyak di daerah 02 ini kertas ininya suaranya sudah habis duluan. Nah, tapi ada gesekan-gesekan, ada permintaan dari tim yang ada di lapangan untuk supaya demo ke KPU. Ya, alhamdulillah di situ saya ambil sikap bahwa jangan sekali-sekali merusak citra kita di Paluta ini. Itu sampaikan ke mereka. Nah, kemudian ke depan tentunya pertama dengan pulangnya saya kampung itu niat membuka untuk membangun daripada Padang Laos Utara, ya. Tapi dalam perjalanan pilkada tadi kita dikalahkan. Namun untuk ke depan pada saat ini kami dari tim 02 telah membuka Hamziruddin RCM Center. Nah, ini sedang kita buat kantornya, sidang kita susun untuk struktur kepengurusannya. Nah, terus lanjut ini organisasi independen ya. Nah, independen yang sifatnya untuk nanti
membantu untuk menindaklanjuti harapan perubahan ini. Kami bergerak dalam sosial, membantu daripada masyarakat nanti yang ada di Padang Lawas Utara. Ya, contohnya ke depan kami akan membangun bedah rumah ya. Target kami Januari sampai Desember ini ya insya Allah mohon doanya terkabul. Target kami 4 unit. Tentunya nanti tim yang terbentuklah nanti untuk memutuskan di mana yang layak ini dibangun. Nah kemudian ini organisasi sosial terus apa namanya dia bergerak secara independen ya. Ini tidak ada sangkut paut dengan politik. Ini hanya menampung atau membuat wadah untuk menampung aspirasi atau laporan masyarakat yang selama ini banyak yang apa namanya tersumbat aspirasinya. Ya, tersumbat aspirasinya, terus banyak penekanan-penekanan sehingga ini kita buat wadah ini secara independen untuk menampung daripada permasalahan yang ada di Padang Lawas Utara, baik itu nanti mungkin dari kesehatannya, pertaniannya, ya termasuk mungkin dari segi hukum. Ya kami nanti sebenarnya di sana juga akan membuat tim hukum untuk memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang selama ini ada diintervensi, ada yang ditakut-takuti. Nah, itu tujuan daripada termasuk korban politik ini termasuk korban politik. Untuk ketua umumnya juga kebetulan adalah Ananda Edison Pulungan. Dari Munte. Karena beliau ini adalah salah satu jebolan aktivis 98 Trisakti Jakarta. Ya, beliau selama ini sudah 11 tahun juga dipindahkan dan tidak ada jabatan sama sekali, sehingga pada saat beliau mendukung 02 terang-terangan pada saat setelah perhitungan suara hari ketiga kalau nggak salah tanggal 29 beliau dipecat dari sebagai pegawai negeri atau ASN. Nah, dan kami rapatkan terus kami bentuk tim dan beliau bersedia untuk sebagai ketua umum daripada Hamziruddin Siregar RCM Center yang berkantor di depan Hotel Mitra. Kebetulan ada ruko kita saat ini sedang lagi renovasi, lagi buat kamar-kamar dan sekaligus dalam rangka untuk pembentukan struktur daripada organisasi ini. Waduh, sangat tepat ini Udanda, karena mengingat kampung kita pun persoalan tanah, suatu saat ada perusahaan-perusahaan masuk yang mengganggu tanah masyarakat desa pun bisa dibantu kalau memang itu haknya gitu, Udanda ya. Dan Hamziruddin Center ini menjadi pengawal juga sekaligus mungkin mengawal pemerintahan nggak dikontrol apa pemerintahan ini supaya ini tepat sasaran atau bagaimana? Jadi Hamziruddin RCM Center ini ini sekaligus mengawal daripada pemerintahan, tapi bukannya artinya menjelek-jelekkan pemerintahan, bukan mencari-cari salah, hanya mereka berdiri netral untuk bagaimana untuk mendampingi pemerintahan yang ke depan, yang 5 tahun ke depan. Ya tentunya bila mana ada yang melenceng, ya tentunya mereka akan sampaikan nanti ke tim gitu. Tapi tujuannya adalah ini justru mendampingi, mendorong daripada pemerintahan ini bagaimana Paluta ini ke depan supaya bisa lebih baik dan lebih bagus. Pemirsa bincang tipis-tipis, Uda Hamziri ini juga sadar betul di Paluta itu banyak pendukung yang beliau tulus betul mendukung perubahan itu, tetapi jumlahnya mungkin masih kalah dengan yang ingin gitu ya kan. Tapi udah ingin nanti suara-suara yang tulus ini tetap dibantu, tetap diperhatikan ya kan. Jadi tidak terputus mentang-mentang udah selesai pilkada nggak ada lagi komunikasi gitu ya Udanda ya. Gini, justru awalnya kalau kita melihat ya dari apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya niatkan di sana, kalau kita
buat semacam ego kita, ya. Memang kita agak tidak terima karena kita ikhlas pulang kampung untuk membangun kampung halaman kita. Tapi di sisi lain masih banyak orang-orang yang memang tidak paham apa sebenarnya tujuan kita ini pulang ke sana. Nah, tapi kalaulah kemarin mungkin saya emosi, saya langsung pulang. Saya bilang kalau saya 2-3 hari dari ini saya pulang, saya kembali ke Jakarta, saya jalan-jalan ke luar negeri, ini sudah selesai, sudah aman, bos saya udah nggak ada masalah. Karena dari awal ini sudah saya niatkan. Kalah menangnya pun sudah niatkan ini. Nah, tapi di sisi lain saya melihat pada saat kekalahan hari pertama sampai 1 minggu 5 hari kurang lebih saya di sana, ini sangat miris ya. Ya mungkin kalau kurang percaya coba tanyakan orang sana. Ribuan ya, ratusan ribuan orang yang datang nangis ke rumah ya, yang langsung nangisnya kenapa? Justru mereka itu nangis takut saya sakit gitu loh. Jadi berbalik, saya sendiri ya alhamdulillah tenang karena itu sudah niat gitu kan. Tapi ini pendukung 02 nih militannya luar biasa. Banyak yang nangis mau tobang-tobang, orang tua ya, ibu-ibu datang berbondong-bondong, bapak-bapak datang, oh sehat dia bang, saya komanda. Jadi banyak yang nangis gitu. Sehingga saya kembali lagi niatkan kembali lagi untuk membuka ini karena kalau saya buka ini organisasi independen ini artinya untuk bernaung daripada 02 karena ini jalan terus untuk intimidasi ya, termasuk tadi pagi saya dapat WA tapi saya nggak usah perlu sebutkan siapa dan masalahnya apa, dan mungkin dari kapan sudah 3 bahwa tekanan-tekanan ini masih tetap ada kepada pendukung 02. Nah, sehingga itu tadi saya ambil kesimpulan, saya buat wadah ini sehingga pendukung 02 ini tetap merasa terlindungi. Nah, untuk itu sekali lagi saya atas nama pribadi keluarga dan seluruh tim pemenangan tentunya dalam perjuangan ini, perjuangan yang sangat berat, mulai dari pergerakan saya mengurus partai sampai kemarin sepulangnya saya dari kampung kembali pulang kampung ke Jakarta, Tangerang. Namun di sini sekali lagi saya menyampaikan pertama tentunya permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan daripada tim kami karena tidak ada manusia yang sempurna. Tentunya satu poin lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Padang Lawas Utara, baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung. Wabil khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat Padang Lawas Utara yang ada di perantauan, khususnya kepada tokoh dan masyarakat Padang Lawas Utara yang ada di DKI, Jawa Barat dan Banten, mengucapkan dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, partisipasinya, baik itu dari tenaga, pikiran, materi yang selama berbulan-bulan sama-sama kita berjuang dengan niat yang ikhlas untuk membangun kampung halaman kita. Tapi saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga saat ini kita belum beruntung, tapi insya Allah perjuangan di Paluta itu dan demokrasi di Paluta itu dan adanya kita muncul saat ini sudah mulai terbuka. Ya, saya minta juga kepada masyarakat dukung terus ya, dukung terus kami dari pendukung 02 walaupun nantinya sudah diganti dengan Hamziruddin RCM Center dengan tujuannya tidak lain daripada untuk membangun kampung halaman kita Padang Lawas Utara yang sama-sama kita cintai. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Nang udah sedikit aja Nang udah. Kan kemarin udah dampingin, udah silaturahim, ketemu saudara-saudara yang tadinya kenal jadi kenal. Juga ada ini hikmah apa yang Nang udah petik dari perhelatan kemarin? Sedikit aja. Baik. Selama mendampingi udah alhamdulillah banyak
suka dukanya Ya. dan banyak bertemu dengan masyarakat Paluta yang selama ini belum kenal dan sudah bersilaturahmi kepada mereka. Iya, namanya. Ibu-ibu pengajian. Dari ibu-ibu pengajian. Iya, betul pengajian dan itu ya. Kaum kaum Sisolkot. Sisolkot Iya, dan yang masyarakat yang lainnya. Iya. Saya juga berterima kasih atas dukungan kepada kami dan kami juga mohon maaf apabila kami ada yang kurang berkenan Iya, gitu. Dan kami mohon dukungannya seterusnya kan sudah dibukakan Hamsiruddin RCM Center untuk wadah semua masyarakat gitu. Itu saja, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Oke, Sartika sedikit dulu Bung sebagai tim pendukung kan. Berusakan ini putri tertuanya Hamsiruddin Siregar RCM Center ini. Pegang Ya. bisa? Nggak, pegang aja. Ditengen. Agak ke sini. Nah, apa yang Bung ingin sampaikan? Jadi kalau dari saya sebagai putri dari Padang Laos Utara, di sini saya sampaikan bahwa saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Hamsiruddin Siregar. Menurut saya hari ini hal yang sangat langka sekali seorang tokoh mau berkorban secara moral dan moral untuk memotivasi warga Paluta untuk lebih mencintai kampungnya sendiri. Yang kedua, pesan-pesan saya sebagai putri Padang Laos Utara, prinsipnya begini, kita sebagai warga Paluta, apapun yang terjadi di Padang Laos Utara itu adalah tanggung jawab kita dan PR kita bersama untuk merubah kampung kita. Seterusnya saya juga menyampaikan apa yang menjadi pola pikir kita hari ini, apa yang menjadi sikap kita hari ini adalah penentu masa depan Paluta ke depan. Demikian bincang tipis-tipis dengan udah saya yang begitu saya banggakan. Ini orang tua saya di perantauan, ya kan? Udah ada Hamsiruddin Siregar dan udah saya yang saya banggakan, dan itu saya Sartika Dewi Bururegar. Sampai bertemu kembali.